salah satu indikator keberhasilan sebuah daerah itu ketika pemimpinnya dari aspek SDM-nya adalah memiliki kualitas tinggi. Jadi nggak mungkin masyarakat dengan sendirinya sadar atas pentingnya sebuah pendidikan kalau tidak ada dorongan dari pemerintah, kebijakan pemerintah untuk mensupport ya tentang kebutuhan mereka, tentang masalah pendidikan global, persaingan global. Dengan pendidikan ala kadarnya kita nggak mungkin bisa bersaing, gitu. Berarti kan sarana prasarana juga harus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Jabar. Balik lagi di program ID Talk Jabar Express ID bersama saya, Siva Aurelia, bersama rekan saya, Abdi Maulana. Oke, kali ini udah lama banget kita nggak ngelakuin ID Talk nih, Kang Abdi. Wow, ID Talk ya. Akhirnya kita kedatangan bintang tamu. Wow, keren ya. Kita kenalin dulu sama Bapak Ujang Rohman. Terima kasih. Ini kita manggilnya apa nih, Pak? Bapak Ujang, Bapak Rohman, atau Kang? Boleh lah, mau Kang, boleh, mau Abang, boleh. Abang Boleh. kan di Jakarta ya. Ya, Akang lah, Akang. Akang Rohman, Ya, Akang Kang Ujang. Ujang lah. Akang Ujang, boleh. Kalau misalnya kita lihat nih, sebelumnya kan Akang Ujang menjabat sebagai Ketua KNPI ya, Pak? Ya kan? Ya. Saya tahun 2010 sampai 2016, 2 periode. 2 periode? Iya, jadi Ketua KNPI. Berarti di situ pemuda-pemuda ya, Pak ya? Ya, Ngurusin kalau pemuda. KNPI itu kan kumpulan organisasi kepemudaan. Kebetulan kalau di KBB itu ada 85 organisasi kepemudaan yang di bawah KNPI. Gitu. Berarti sama 2 periode itu Bapak ngurusin semua itu Iya, ya, Pak ya? ngurus mereka plus dengan 16 kecamatan. Oke, kalau untuk sekarang nih Pak, Bapak masih di KMPI atau beralih kemana nih Pak? Kalau sekarang memang masih di kepemudaan, hanya memang organisasi yang hari ini dipimpin adalah organisasi Karang Taruna. Karang Taruna. Kebetulan saya jadi ketua Karang Taruna itu 2018 ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang ini ke periode kedua berarti. Jadi 2 periode lagi. dipercaya lagi menjadi ketua Karang Taruna di periode kedua sekarang. Kalau misalnya Bapak kalau berpengalaman dalam membidangi organisasi KNPI dan Karang Taruna itu, latar belakangnya kenapa bisa Bapak memimpin dua-duanya? Kebetulan memang saya kan dari sejak SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi senang di organisasi. Oh, berarti Gitu udah ya. masuk organisasi semenjak sekolah. Kebetulan selalu diberikan amanah sejak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu adalah selalu jabatannya adalah ketua. Jadi ketika saya di perguruan tinggi saya pernah menjabat jadi ketua Pramuka UIN ya. Di organisasi ekstranya saya pernah menjabat sekjen PMII. Kebetulan ketika masuk ranah organisasi kepemudaan, alhamdulillah saya diberikan amanah menjadi ketua KNPI dan sampai hari ini. Artinya memang mungkin karena saya ruhnya di kepemudaan, jadi senang melakukan pembinaan, peningkatan kualitas kepemudaan. Makanya alhamdulillah selalu diberikan mandatnya 2 periode terus gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, pengalaman apa sih yang Bapak dapetin soal mengetuai atau di periode-periode itu? Pengalaman apa sih yang Bapak dapetin itu? Yang jelas ya, saya menemukan berbagai dinamika lah di organisasi kepemudaan itu. Apalagi kan potensi pemuda itu heterogen ya. Dari sisi pendidikan heterogen, dari sisi life skill heterogen, dari sisi budaya heterogen, dari sisi karakter heterogen. Misalkan dari pendidikan, ada ketua OKP yang lulusan SMP, ada yang ketua lulusan SMA gitu. Terus sangat sedikit yang lulusan S1 untuk di KBB pada saat saya memimpin ya, sangat sedikit sekali. Sehingga itu menjadi tantangan gitu. Karena kan yang namanya pemuda itu sudah jelas ya, bahwa pemuda itu dalam Islam itu disebut dengan subbanul yaum rijalul ghad.
bahwa dia itu adalah calon pengganti kepemimpinan masa depan. Kalau kemudian kepemimpinan masa depan ini sebagai aset ini kemudian tidak dipersiapkan, saya selalu menyampaikan kepada seluruh pemuda yang saya pimpin itu, maka jangan disalahkan ketika generasi ke depan ya kita ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak paham bagaimana mengatur, mensejahterakan masyarakat yang mereka pimpin. Karena menurut saya salah satu indikator keberhasilan sebuah daerah itu ketika pemimpinnya dari aspek SDM-nya adalah memiliki kualitas tinggi. Oke, berarti menyangkut pautkan dengan pendidikan ya Pak? Ya, betul, karena menurut saya itu. Jadi ketika pendidikan nya tinggi, ketua organisasi itu memiliki pendidikan yang tinggi gitu, maka cara pola pikirnya pun akan berubah. Kalau menurut Bapak di kondisi pendidikan di KBB ini saat ini tuh pandangan Bapak gimana? Saya sih melihat ya, kalau lihat dari indeks pembangunan manusia di KBB itu IPM di Kabupaten Bandung Barat itu kan 70,03% ya. Artinya kalau dilihat dari Jawa Barat itu urutan ke 21, berarti 6 terbelakang lah ya dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Artinya menurut saya masih sangat rendah. Gitu. Dilihat dari rata-rata sekolah saja itu kan masih kalau untuk laki-laki di 8,7, untuk perempuan di 7,9. Artinya kalau kita hitung kalkulatif berarti masih di rata lama 8 ya. Rata-rata pendidikannya 8 tahun. 8 tahun itu berarti kelas 2 SMP. Jadi masih sangat jauh ketertinggalan dengan kota kabupaten yang lain. Termasuk tetangga saja dengan Cimahi masih tertinggal. Cimahi itu sudah 9 ya. Cimahi itu sudah 11 tahun. Artinya sudah kelas 2 SMA gitu ya. Jadi jauh sekali kita ketertinggalan dibanding dengan kota yang lain, termasuk dengan tetangga, dengan Kabupaten Bandung, dengan kota Cimahi, itu jauh tertinggal. Berarti KBB masih tertinggal untuk saat ini? Menurut saya, kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia hasil dari statistik hitungan dari BPS itu, kita masih sangat jauh tertinggal. Oke, kan tadi sempat disinggung ya sama Sipa dan juga sama Bapak. Kalau misalnya ini manggilnya Bapak atau Akang aja ya, gitu ya. Manggilnya Akang aja. Menurut Akang kan tadi sempat menyinggung tadi soal dunia pendidikan. Nah, kalau misalnya dunia pendidikan ini latar belakang Akang tuh gimana dalam pendidikan? Saya itu memang kalau pendidikan S1-nya adalah pendidikan PAI, S2-nya saya ilmu pendidikan, S3-nya ilmu pendidikan. Jadi memang konsentrasi saya di pendidikan. Dan kebetulan hari ini saya juga menjabat sebagai Wadik 3 di Fakultas Psikologi UIN. Jadi memang hito saya adalah pendidikan. Makanya ya, makanya saya senang ketika saya memimpin organisasi itu fokus di peningkatan SDM gitu. Dan juga kan menyinggung pendidikan ya. Kalau pendidikan itu merupakan sebuah tombak untuk memajukan bangsa ya Pak. Dan juga tanpa pendidikan kita tuh bakal gak bakal menjadi apa-apa gitu tanpa ilmu yang kita dapatkan dari dunia pendidikan. Nah, menurut Bapak ini gimana sih khususnya di KBB, pendidikan apa sih yang Bapak harapkan gitu untuk KBB ini agar lebih maju gitu Pak? Iya. Iya kan tadi saya katakan sebuah daerah itu dianggap maju ketika indeks development human-nya itu adalah tinggi. Gitu. Ketika kita berbicara KBB, jangankan berbicara nasional, untuk tingkat regional Jawa Barat saja kita masih sangat jauh tertinggal dengan kota kabupaten yang lain. Jadi kalau seandainya daerah KBB ingin maju, maka harus ada perhatian pemerintah ya. Dalam hari ini adalah stakeholder ya, bupati gitu. Dan jajaran ke bawahnya memiliki fokus yang konsentrasi fokus dalam konteks meningkatkan SDM Bandung Barat.
Kan SDM itu ada dua, ada polanya, ada melalui proses pendidikan formal dan informal. Gitu. Pendidikan formal itu misalkan adalah bagaimana hari ini keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat itu jangan sampai ada masyarakat yang terdengar putus sekolah. Kan gitu kan? Gitu. Dengan alasan karena biaya tinggi, dengan alasan karena jarak yang jauh, gitu kan? Berarti kan ketika alasan biaya harus hadir pemerintah di sana, gitu. Bagaimana kebijakan anggaran harus lebih perbesar untuk biaya pendidikan, gitu. Ketika misalkan jarak yang jauh, berarti bagaimana pemerintah harus menyiapkan ya sekolah yang memang dekat dengan masyarakat, gitu. Jangan sampai ada masyarakat misalkan yang pengen sekolah ke SMP saja harus menempuh sekitar 30 kilo atau yang 15 kilo, gitu kan. Kan pasti dengan bagi masyarakat miskin ya sulit mereka mau mau menempuh pendidikan untuk standar minimal SMP gitu. Oleh karena itu berarti pemerintah harus hadir bagaimana mendekatkan ya lembaga pendidikan kepada kebutuhan masyarakat. Itu satu. Yang kedua ya kehadiran pemerintah dalam konteks kebijakan anggaran gitu. Misalkan karena kebijakan kabupaten itu hanya sampai pada pendidikan SMP ya, gitu, pendidikan dasar gitu. Karena untuk SLTA itu adalah kebijakannya adalah provinsi gitu. Dan perguruan tinggi adalah kebijakannya adalah pusat. Berarti bagaimana gitu daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam konteks pendidikan itu sampai rata-rata sekolah minimal di 12 tahun ya. Kalau dibandingkan dengan luar negeri jauh lah ya. Dengan Jepang itu kan standar minimalnya adalah S1 misalkan kan gitu. Jauh sekali. Kita membicara tentang 12 tahun aja sebagaimana standar yang ditetapkan oleh negara gitu. Bahwa rata-rata lama sekolah di kita itu minimal 12 tahun. Berarti gitu ya. Ada kebijakan untuk memfasilitasi sarana dan pembiayaan supaya pendidikan itu gratis buat masyarakat. Kan gitu kan? Ya. Yang kemudian ya bagaimana juga merangsang masyarakat yang berprestasi, masyarakat yang tidak mampu gitu ya untuk mendapatkan pendidikan tinggi dengan gratis. Kebijakannya apa? Kebijakannya adalah beasiswa. Kan gitu. Kerjasama dengan perguruan tinggi. Jangan sampai, ya mohon maaf, ya dulu ketika di KWB itu zamannya almarhum Pak Bupati Pak Abu, ada kebijakan bagaimana misalkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk beasiswa pendidikan sampai puluhan miliar pada saat itu, ya untuk masyarakat yang tidak mampu. Sekarang di periode sekarang hampir dengan 3 kepemimpinan gitu ya, itu tidak ada kebijakan itu gitu. Itu kan berarti menurun ya, menurun. Bagaimana kualitas SDM di Bandung Barat akan meningkat ketika tadi kebijakan pemerintah terhadap pendidikan itu rendah. Gitu. Jadi intinya Pak ya, jadi kita tuh harus yang namanya tuh mensupport juga ya dari kitanya dan juga harus ada campur tangan dari pemerintahnya gitu untuk yang namanya memajukan dunia pendidikan ya Pak. Jelas ya bahwa sebuah daerah maju tidak maju itulah tergantung dari pemimpinnya gitu. Jadi nggak mungkin masyarakat dengan sendirinya sadar atas pentingnya sebuah pendidikan kalau tidak ada dorongan dari pemerintah, kebijakan pemerintah untuk mensupport ya tentang kebutuhan mereka. Tadi masyarakat miskin kan bingung ketika mereka harus menyekolahkan terhadap SMP ketika biaya SMP tinggi atau biaya hidup untuk pendidikan itu tinggi. Karena mereka misalkan harus naik ojek sekian puluh ribu gitunya pulang pergi misalkan sampai 100.000 gitu. Daripada bagi masyarakat miskin kan daripada mengeluarkan 100.000 per hari, lebih baik mereka misalkan anaknya adalah tidak sekolah tapi bekerja. Kan gitu. Kan itu pola pikir yang ada di masyarakat. Tapi ketika pemerintah hadir dalam konteks kebijakan anggaran ya, maka akan saya yakin bahwa ada biaya hidup bagi mereka untuk bagaimana atau fasilitas pendidikan dekat kepada mereka gitu. Misalkan di suatu daerah tidak ada SMP, disiapkanlah SMP-nya. Kan gitu. Iya, sehingga mereka dekat ya cukup misalkan ke sekolah dengan jalan kaki kan gitu. Masyarakat mungkin tidak mampu ketika jalan kaki dia mampu, tapi ketika harus naik ojek kan tidak mampu. Iya. Ini berarti siapa? Hadirnya pemerintah. Gitu. Kalau nggak hadir pemerintah nggak mungkin sebuah daerah itu maju. Jadi di sini adalah ya poinnya menurut saya adalah ada nggak
perhatian kepala daerah, pemimpin sebuah daerah terhadap kepentingan masyarakat. Tapi Pak, kalau misalnya, kalau nggak salah saya gitu ya, pemerintah tuh sudah mengeluarkan SKTM Pak, kayak surat keterangan tidak mampu gitu ya. Ada yang menggunakan SKTM, tapi kan menggunakan SKTM itu ada aja yang sekolah tidak mau menampungi SKTM tersebut. Berarti kan otomatis itu antara sekolahnya atau pemerintahnya menurut Bapak? Kan SKTM itu bagi sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta ya yang memang mereka tidak mandiri tapi ketergantungan terhadap pemerintah gitu. Biasanya yayasan-yayasan yang biasa lah ya yang memang siap untuk menampung fasilitas masyarakat yang tidak mampu dan ini memang banyak dan menurut saya bagus ya. Tapi di satu sisi juga ada yayasan, lembaga pendidikan karena dia menjaga kualitas pendidikan gitu ya. Mereka tidak mau gitu untuk menampung SKTM atau menampung misalkan kalau namanya bantuan pemerintah itu adalah KIP atau PIP gitu ya, PIP. Karena standar PIP dengan kebutuhan kualitas lembaga swasta yang menjaga kualitas itu tidak sebanding gitu. Contoh misalkan ya di sebuah sekolah yang sekolah standar internasional ataupun standar nasional ya mereka menargetkan misalkan lulusan dengan kualitas tinggi maka mereka kan sarana prasarananya harus disiapkan, gaji gurunya harus disiapkan dengan format kurikulum yang memang sangat memadai. Tentu dengan bantuan pemerintah dengan PIP kan tidak mungkin menutupi gitu. Tapi bagi sekolah-sekolah swasta yang memang punya kepedulian terhadap tadi memfasilitasi masyarakat yang memang tidak mampu gitu ya, mendekatkan sekolah terhadap masyarakat yang tidak mampu, dia merasa cukup dengan PIP gitu. Yang penting adalah proses pembelajaran terfasilitasi masyarakat. Tapi tentu ya PIP ini kan masih sangat terbatas, belum mampu menutupi seluruh masyarakat secara keseluruhan ya. PIP paling satu sekolah yang nerima per kelas paling nggak pernah banyak, paling 10-20 orang per kelas gitu. Sedangkan satu kelasnya misalkan 50 orang gitu. Ini kan belum rata sebetulnya PIP itu. Nah, ini Pak ya, menyinggung tentang PIP. Tadi itu kan katanya kata Bapak PIP itu belum merata. Dan kalau misalnya PIP tuh kadang-kadang kan disalahgunakan ya, kadang disalahgunakan tuh oleh orang-orang yang memang apa ya kayak udah berkebutuhan itu udah cukup gitu, udah kayak di atas rata-rata pengeluarannya gitu, kayak orang tuanya tuh udah PNS, misalnya PNS tingkat atas, tapi anaknya tuh ada yang menggunakan PIP gitu. Tanggapan Bapak seperti itu bagaimana Pak? Ya ini kan sebetulnya terkait masalah pemahaman ya atau menurut saya adalah kondisi moralitas masyarakat kita gitu. Karena memang secara aturan kan yang namanya PNS yang pengajian yang penghasilan tinggi itu kan tidak boleh untuk mendapatkan PIP karena PIP ini kan diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu gitu. Dalam konteks pelaksanaannya memang banyak disalahgunakan dengan makna banyak masyarakat yang mampu ya menggunakan PIP atau masyarakat yang PNS menggunakan PIP. Ya tadi sih saya ini harus ada sebuah pendidikan karakter ya kepada masyarakat. Hari ini kan dengan biaya yang sangat tinggi, mahal ya, pendidikan mahal, termasuk juga kebutuhan hidup mahal. Dengan penghasilan PNS itu tidak memenuhi gitu. Karena sekarang mohon maaf lah, gaji guru itu berapa sih gitu. Gaji guru itu kalau anggap golongan 3 itu 3A paling kan 2.700.000-an lah ya, 2.700.000-an. Sedangkan biaya hidup sekarang kan tinggi gitu. Jadi mereka sebagai dengan PNS gaji segitu tetap aja masuk kategorisasi miskin karena banyak juga PNS yang tidak punya mohon maaf ya tidak punya rumah gitu. Itu kan banyak juga yang demikian. Oleh karena itu tentu harus ada kategorisasi PNS yang seperti apa yang tidak boleh menerima bantuan pemerintah itu menurut saya. Tapi bagi PNS-PNS yang tadi gajinya masih rendah gitu ya, menurut saya sangat layaklah mereka untuk mendapatkan PIP gitu.
Karena tadi banyak sekali saya tahu, pengetahuan saya, PNS juga yang belum punya rumah gitu. Kenapa? Ya karena ketika mereka ingin dapat rumah, akhirnya apa? SK-nya kan ke bank gitu. Iya. Ketika mereka ke bank gitu, pasti otomatis punya hutang tunggakan tiap bulan. Gajinya habis. Sehari-hari harus dari mana mereka untuk mencari kehidupannya? Itu kan tingkat kesejahteraan PNS di kita jauh dibanding tingkat kesejahteraan PNS di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri guru saja kan gajinya sampai ratusan juta, ya gitu ya. Mereka sudah sejahtera karena di mereka itu justru yang paling gaji tertinggi itu adalah guru gitu. Di mereka atau PNS lah di PNS di kita gitu. PNS itu kan termasuk kategorisasi yang memang penghasilan rendah. Kecil, ya. Gitu. Tadi kan Bapak, mohon maaf, tadi Bapak sempat nyinggung soal karakter, pendidikan karakter nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa pendidikan karakter ini bisa diwujudkan? Iya, kan sebetulnya pendidikan karakter ini adalah proses pembiasaan. Pembiasaan ini sebetulnya bisa dirubah apabila ada regulasi yang tegas, baik itu dari pemerintah, ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sampai pemerintah yang paling kecil adalah pemerintah desa, gitu. Karena masyarakat tidak mungkin, ya, berubah karakternya kalau tidak ada pelaturan yang mengikat. Gitu. Saya pernah kunjungan misalkan ke Banyumas, ya. Di Banyumas itu dalam waktu ya 2 tahun menginjak pada 3 tahun, masyarakat itu berubah ya cara buang sampah gitu. Sampai di Banyumas itu kan sampah itu tidak ada lagi di jalan berserakan dan sebagainya halnya gitu. Karena sudah betul-betul dibuat regulasi sehingga masyarakat itu mulai membuang sampah itu dari rumah itu sudah dipilah gitu kan. Itu menjadi sebuah kewajiban gitu. Terus kemudian sampah itu diolah, dimanfaatkan menjadi produktif gitu. Dan tidak ketika ada misalkan buang sampah sembarangan ada hukuman gitu. Itu bisa kemudian merubah karakter masyarakat. Dan menurut saya gitu, bagaimana sebuah karakter itu bisa berubah ya tadi harus ada regulasi yang dibuat dan kemudian dijalankan dengan tegas gitu. Tapi kalau buat regulasi, buat perda misalkan ya tentang pendidikan, buat perda tentang kepemudaan, tapi nggak dijalankan, ya sama aja dengan bohong. Gitu. Jadi undang-undang, aturan yang dibuat, tapi cara bagaimana aturan itu dijalankan dengan baik, dengan tegas, ya saya yakin sampai kapanpun masyarakat tidak mungkin ada proses perubahan karakter. Tadi karena pendidikan itu lumayan kehitung rendah ya Pak ya di KBB itu ya? Urutan ke-6 terakhir ya di Jawa Barat ini. Berarti kalau misalnya kayak gitu, hal apa sih yang harus diperbaiki untuk pendidikan di KBB? Ya pertama ada tadi saya bilang, ada nggak keinginan dari stakeholder ya. Dalam hari ini adalah Bupati untuk fokus meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat itu. Caranya apa? Pertama adalah buat regulasi. Anggap regulasi sudah ada misalkan tentang perda pendidikan. Gitu. Setelah perda pendidikan ini dibuat, regulasi ini diterapkan dengan tadi gitu. Keterlibatan atau kebijakan anggaran ya, yang prioritasnya harus tinggi. Anggaran itu kan bisa dua aspek. Anggaran itu bisa digunakan untuk ya pertama menyiapkan sarana prasarana pendidikan yang tadi misalkan didekatkan sarana pendidikan yang dekat dengan masyarakat. Yeah. Kan gitu itu. Kan itu juga harus dibangun. Bangun itu kan pasti membutuhkan uang gitu. Yeah. Yang kemudian fasilitas pembelajarannya gitu harus memadai. Jangan proses pembelajarannya seaya-aya. Kan itu banyak juga kan sekolah sarana pembelajarannya hanya asal aya gitu, asal aya bangku, asal aya bor gitu kan gitu. Sedangkan hari ini dengan mohon maaf ya, dengan era digitalisasi, apalagi kita akan menghadapi 2045 Indonesia emas gitu ya, tentang masalah pendidikan global, persaingan global, dengan pendidikan ala kadarnya kita nggak mungkin bisa bersaing gitu. Berarti kan sarana prasarana juga harus ditingkatkan dengan sangat luar biasa. Kemudian
menurut saya adalah kebijakan tadi untuk meningkatkan kesejahteraan gurunya. Hari ini kan banyak tuh guru honorer yang mereka jadi ujung tombak pendidikan. Tapi guru honorer berapa sih gajinya? Gitu. Kecil ya, Pak? Saya dengar misalkan ada kedengar 500.000 per bulan gitu. Yang mereka sudah punya sertifikasi mungkin nambah menjadi 2.500.000 gitu kan. Itu tidak mungkin bisa mencukupi. Berarti kan harus ada kebijakan nih bagaimana mensupport gitu ya tingkat kesejahteraan guru di daerah itu. Saya melihat misalkan di Kabupaten Bandung Barat dana hibah bantuan untuk tunjangan guru honorer saja itu kan 1 tahun hanya 1.200.000. Malah 1 juta informasi yang saya dengar. Berarti rata-rata per bulan hanya 100.000. Kebayang 100.000 pakai apa gitu. Zaman sekarang ya, Pak? Iya. Di Kabupaten Bandung untuk guru ngaji saja 1 bulan 1 juta. Gitu. Di Kabupaten Bandung ya gitu. Di sana tiap hari ngajar sebulan 100.000. Kebayang bagaimana kualitas pendidikannya. Kan gitu. Bagaimana kualitas gurunya. Kemudian tadi ada dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas gurunya. Gitu. Kan gurunya juga harus dididik. Gitu. Mereka harus betul-betul ikut globalisasi gitu. Mereka harus paham dunia hari ini, apalagi kurikulum Merdeka itu kan, kurikulum Merdeka itu tentu fasilitas pemahaman guru harus siap gitu. Kalau gurunya nggak siap, ya mungkin nggak siap dia menjalankan kurikulum Merdeka itu sendiri. Tapi kalau APBD kira-kira di setiap daerahnya siap nggak, Pak, untuk ngatasin masalah ini? Harusnya siap. Harusnya. Karena kan tergantung prioritas kepala daerahnya. Betul. Kalau kepala daerahnya punya prioritas, saya yakin bisa. Gitu. Contohnya saya bilang di Kabupaten Bandung, karena kepala daerahnya punya konsentrasi yang fokus di peningkatan SDM gitu. Hari ini kan menjadi indeks pembangunan manusianya kan termasuk tinggi proses percepatannya, dan termasuk ya tadi tingkat kesejahteraan masyarakatnya kan meningkat luar biasa gitu. Nah, ya Pak, tadi kan sempat juga mengenai pendidikan, kita kembali lagi ya kasih Pak ke pendidikan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih pendidikan nanti di 10 tahun ke depan gitu? Apakah menurut Bapak akan mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran begitu? Kalau saya sih sangat tergantung dari siapa yang akan memimpin KBB 10 tahun ke depan. Kalau pemimpin ke depannya KBB itu dipimpin oleh orang yang memiliki pemahaman terhadap peningkatan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Bandung Barat, saya yakin ya SDM pendidikan Kabupaten Bandung Barat akan meningkat pesat. 10 tahun yang akan datang saya yakin bisa menyaingi kota kabupaten yang lain. Malah mungkin bisa menjadi terbaik di Jawa Barat gitu. Kalau dia punya fokus pemimpinnya pada tingkatan SDM gitu. Tapi kalau pemimpinnya nggak punya fokus dalam pendidikan SDM, ya tidak akan ada perbaikan yang signifikan. Walaupun misalkan ada kebijakan anggaran pusat, ya hanya mengalihkan anggaran pusat saja. Sedangkan di level daerah tidak disiapkan misalkan support anggaran untuk pendidikan. Kalau demikian ya nggak mungkin mampu. Harusnya kan di pusat itu 20%, provinsi 20%, daerah juga 20%. Kalau di APBD Kabupaten Bandung Barat itu misalkan 3,4 triliun, ya hari ini 20%-nya kan harusnya itu adalah sekitar di angka 700 miliar anggaran untuk pendidikan. Saya belum melihat angka segitu, ya. Kebijakan APBD Kabupaten Bandung Barat dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan atau SDM di Kabupaten Bandung Barat. Kalau untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Aku penasaran banget, karena kan Bapak dimulai dari KNPI, terus sekarang Taruna, sekarang ke pendidikan. Itu kan semua pemuda-pemudi ya Pak ya? Tapi zaman kan berbeda-beda, ada yang zaman milenial, Gen Z, dan yang lainnya gitu. Dan karena pendidikan itu kan lebih ke akademis ya Pak ya? Tadi juga Bapak sempat nyinggung soal non-akademisnya. Tapi kan di masa sekarang banyak banget, ataupun dari zaman-zaman sebelumnya gitu ya, kenakalan remaja itu nggak berhenti, Pak. Misal kita masih sekolah nih, tapi tetap misalnya ada yang masukin motor, ada kenakalan remaja yang lain. Apa sih sebenarnya yang harus kita sebarkan soal kayak gitu selain pendidikan akademis? Karena kan mereka juga masuk sekolah, ngajar, belajar, diajarkan oleh guru, lingkungan sekolahnya kan pendidikan gitu loh Pak. Tapi tetap
anak-anak misalnya ada yang masukin motor, ada yang melakukan yang lainnya, kenakalan remaja yang lainnya. Apa sih yang harus kita sebarkan? Ya, kalau menurut saya sih sebetulnya kenapa sih banyak anak geng motor atau kenakalan remaja di masyarakat? Itu kan sebetulnya banyak aspek ya, gitu. Bisa karena faktor keluarga, gitu. Eh, disebabkan karena faktor pendidikan keluarga atau juga karena faktor misalkan sarana prasarana memang yang untuk konteks penyiapan atau sarana peningkatan bakat minat mereka tidak terfasilitasi gitu. Maka menurut saya ya untuk bagaimana menyalurkan minat bakat mereka itu harus ada keberpihakan pemerintah dengan menyiapkan sarana-sarana tersebut gitu. Karena apalagi di kurikulum Merdeka itu kan pendidikan yang disesuaikan dengan potensi anak dan minat serta minat peserta didik gitu. Artinya gitu ya, ketika mereka sekolah ternyata oh saya teh minatnya olahraga, didinya nggak ada pendidikan olahraga gitu. Akhirnya kan mereka keluar geng-gengan motor dan sebagainya halnya. Tapi kalau di sekolah itu ada disiapkan sarana pendidikannya, olahraganya sesuai dengan keahlian mereka gitu. Sarana prasarana disiapkan, pasti kan mereka akan menggeluti itu gitu. Sehingga mereka menjadi prestasi di bidang itu gitu. Terus misalkan, oh senang ini anak-anaknya misalkan, mohon maaf ya, menggambar gitu, melukis gitu. Tapi di sekolah tidak ada tempat melukis gitu. Tidak disediakan. Tidak disediakan sarana melukis. Coba kalau misalkan pemerintah hadir untuk bagaimana fasilitas melukis di sekolah itu disiapkan, maka saya yakin mereka akan tersalurkan dan mereka akan menjadi juara, menjadi orang hebat. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya gitu ya, tugas pendidikan hari ini kan bagaimana menciptakan seluruh anak menjadi juara. Gitu. Makanya kan sekarang itu tidak ada yang namanya ranking kan gitu di sekolah itu. Kenapa? Karena di kurikulum sekarang itu adalah ya di kurikulum paradigma baru itu bagaimana tugas guru adalah menghantarkan siswa pelajar menjadi dia juara dalam bidangnya, menjadi juara dalam minatnya, menjadi juara dalam bakatnya gitu. Dia bakat renang, siapkan sarana prasarana dibimbing gitu. Kemudian dia menjadi juara di renangnya. Dia misalkan senang gelut, berarti dia disalurkan pada misalkan olahraga karate, olahraga apa namanya ketangkasan lah ya gitu. Mereka mungkin akan menjadi juara di sana. Mengharumkan nama Indonesia juga. Akan mengharumkan nama Indonesia gitu. Oleh karena itu menurut saya ya keberpihakan pemerintah pimpinan ya dalam konteks menyiapkan sarana prasarana itu harus betul-betul memadai. Jangan hanya gembor-gembor kurikulum paradigma baru atau kurikulum merdeka tapi sarana prasarana tidak ada. Ya tadi wajar ketika sekolah, oh saya minat didinya. Akhirnya kan ketika lepas keluar dia ketemu dengan orang yang misalkan sesuai dengan kehendaknya tapi ya dibumbui tidak dengan tadi pendidikan yang benar ya mereka akan terbawa arus. Itu menurut saya. Jadi intinya jadi pemerintah dan sekolah juga harus menyediakan prasarana dan juga sarana yang memang tepat gitu untuk mendukung minat dan bakat anak-anak begitu ya Pak? Betul, karena sekolah itu kan pemerintah ya. Tapi sekolah itu terbatas anggarannya ketika tidak ada pimpinan yang memberikan prioritas terhadap itu. Wajib ya menurut saya ketika pendidikan ingin tinggi ya kebijakan pimpinan terhadap pendidikan SDM itu juga harus tinggi. Kebijakannya salah satunya adalah kebijakan anggaran, kebijakan regulasi. Baik. Mantap banget ya. Mantap banget. Soal pendidikan. Betul. Apalagi terutama di Kabupaten Bandung Barat ya Pak ya. Amin. Jadi teman-teman, mungkin untuk kedepannya tetap pendidikan itu perlu dan penting dan harus untuk menciptakan Indonesia emas lah ya Pak ya. Amin. Amin. Dan untuk pemerintah maupun masyarakat yang ada di Indonesia mungkin kita bisa saling bekerja sama, jangan juga saling menyalahgunakan ataupun hal yang lainnya soal pendidikan. Karena tetap kita butuh masa depan yang cerah dan tentunya emas. Ya emas. Gitu. Emas gitu ya. 2024 menuju emas. 2045. Oh 2045. Ya, karena kita kan 2045 itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, nice. 100 tahun nih. 100 Siapa yang umurnya 100? Gitu paling. Bapak sebelumnya terima kasih banyak udah main ke Adito, Jabar Express ID, Kang Ujang Rohman. Oke,
So, untuk mungkin sekian aja untuk membahas sama Kang Ujang Rohman ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di ID Talk Jabar Express ID bersama saya Siva Aurelia Dan saya Abdi Maulana. dan Ujang Rohman. Assalamualaikum warga Jabar. Dadah.